Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Mie merupakan kuliner sejuta umat, menjadikan banyak UMKM menekuni usaha mie dan bakso seperti David Mawe SE, produsen Mie Kita Manado. Forum Kebanua RRI Manado menghadirkan David Mawe UMKM bidang kuliner yaitu produk Mie Kita dan bakso Binjai. Pada dialog dengan host Jihan Umar, David Mawe memotivasi penggerak UMKM agar jangan mudah menyerah ketika membangun usaha masing-masing. David memilih usaha mie basah, mie telur dan bakso Binjai karena selera warga Manado dan Sulawesi Utara khususnya sangat menyenangi kuliner mie. David juga memutuskan produk minyak tanpa bahan pengawet mempertimbangkan persoalan kesehatan lambung dari konsumen. Dan kita di sini kita punya mie yang terbaik, mie yang tanpa bucina, tanpa bahan pengawet. Jadi bagi pelanggan-pelanggan yang punya masalah dalam lambung, tidak masalah makan mie ini, banyak sedikit nggak masalah karena itu nggak akan ganggu di lambung. Kalau mau dapatkan mie kita layanan delivery service, bisa kontak ke 0852 5670 9991. Saya ulangi 0852 5670 9991. Dari membuat secara manual di awal menjadi mekanisasi karena kebutuhan akan permintaan pasar mie kita terus meningkat. Target David Mawe dengan mie kita yaitu menembus rak swalayan setelah menyelesaikan pengurusan PIRT. Dia juga memahami ada kalangan karena keterbatasan gangguan lambung tidak dapat sembarang mengkonsumsi mie. Karena itulah mie kita juga hadir dengan pengolahan tertentu tanpa bahan pengawet sehingga ramah di lambung. Demikian pula dengan produksi bakso Binjai dilakukan dengan higienitas tinggi serta jauh dari bahan-bahan pengawet. Sementara itu Aulia, salah seorang konsumen mengakui mie kita menjadi pilihan selain cita rasa juga untuk kenyamanan lambung. Ini kok mie kita, dia kok nak pakai abu Cina. Jadi nak bikin sakima. Oh, ibu. Itu makanya yang kita suka mie ini dia. Orang bakingnya nak pakai abu Cina. Jadi ibu pe lambung Jawa Serekel. Kalau Jawa Serekel kalau makan pakai mie itu mie biasa itu yang pakai abu Cina. Kalau ini enggak. Jadi enak no ini. Mau cara mendapatkan mie bagaimana dong? Telepon, WA. Boleh makan mantai? Boleh. Enak ini ya. Enak. Mie merek mie kita. Oke. Untuk keleluasaan jaringan mie kita sudah mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah melalui Kementerian Agama Sulawesi Utara. RRI Manado Audi Kandores terus mengudara untuk Indonesia. Mahasiswa Unsrat Manado berdemo menolak konsensus Minerba. Ratusan mahasiswa Universitas Samratulangi menggelar aksi demonstrasi menuntut pihak kampus agar secara tegas menolak konsensus terkait pengelolaan sumber daya mineral dan batubara atau Minerba. Aksi yang berlangsung pada 19 Februari 2025 ini dimulai dari depan kampus dan berlanjut ke depan gedung Rektorat Unsrat. Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan bahwa kebijakan kampus seharusnya lebih mengutamakan kepentingan akademik dan kesejahteraan mahasiswa, bukan kepentingan tertentu. Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Rektor 3 Unsrat, Dr. Ralfi Pinasang, menyampaikan sikap tegas dalam dialog dengan para demonstran. Ia menegaskan bahwa meskipun Unsrat memenuhi syarat untuk mengelola Minerba, kampus tetap menolak wacana tersebut. Universitas itu bukan seperti perusahaan terbatas. Apalagi Unsrat adalah BLU. Unsrat belum mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjadi pengelola di dalam pengelolaan Minerba. Perusahaan terbatas. Berarti kan tidak. Iya.
Kontrak tidak akan pernah menjadi perusahaan terbatas. Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Para mahasiswa berharap sikap tegas dari pihak rektorat dapat segera dituangkan dalam keputusan resmi guna menghindari ketidakpastian dalam kebijakan kampus. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Kasus penularan penyakit malaria di Kabupaten Pohuwato meningkat. Wabah malaria di Kabupaten Pohuwato terus mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, sejak 2023 hingga Januari 2025, jumlah pasien malaria yang tercatat mencapai 1.541 orang. Pasien-pasien ini tersebar di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Marisa, Buntulia, dan Taluditi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang Otolua, menyampaikan bahwa salah satu kendala utama dalam upaya mendeteksi penyebaran penyakit malaria adalah kurangnya kesadaran dari penderita untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Kami di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Dinas Kesehatan Pohuwato saat ini betul dihadapkan pada masalah malaria. Salah satu yang menjadi problem itu adalah masyarakat atau khususnya mereka yang bekerja di penambangan ini menghindari pemeriksaan malaria. Karena kalau mereka diketahui penyakit malaria, mungkin mereka jadi terbatas, tidak bisa bekerja, tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Padahal justru dengan adanya deteksi ini, kalau kita tahu mereka malaria kan kita obati. Kalau mereka kita obati, tidak akan menularkan pada orang lain. Dan juga untuk mereka sendiri ini sangat bermanfaat. Mereka bisa bekerja lebih produktif, bisa lebih maksimal hasilnya. Kalau tadinya mungkin ketika malaria dia 2 jam sudah capek, sekarang ketika tidak malaria mungkin dia bisa bekerja 4-6 jam. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Bumi Panua Pohuwato Dr. Yani Ahmad menyampaikan sebagian besar pasien yang terpapar malaria adalah penambang emas. Selain itu, sejumlah pasien juga berasal dari kalangan anak-anak dan perempuan yang merupakan istri dan anak penambang itu sendiri. Dalam penanganan malaria, pihak rumah sakit sudah melakukan penanganan dengan pemberian obat. Ada pengobatan dari dokter spesialis penyakit dalam itu dengan obat-obat program yang sudah kita kerjasamakan dengan Kepala Dinas Kabupaten Pohuwato. Itu memang ada obat-obat program yang sudah kita anfak dari Dinas Kesehatan. Ia menambahkan upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Pohuwato termasuk pemberian pengobatan, penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya malaria, dan mengoptimalkan program pemberantasan nyamuk penular malaria. Dari Gorontalo, Budi Akantu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Penyaluran MBG hari keempat di Sangihe berjalan dengan aman dan lancar. Pelaksanaan penyaluran makan bergizi gratis MBG oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Tamako hari keempat berjalan dengan lancar dan aman. Hal itu dikatakan Kepala Dapur SPPG Kecamatan Tamako Marvel Makanginge kepada RRI Kamis 20 Februari 2025. Ia menjelaskan pihak SPPG Kecamatan Tamako akan selalu berusaha memberikan yang terbaik demi suksesnya program MBG yang disalurkan di beberapa sekolah berdekatan dengan titik dapur. Memang untuk pelaksanaan sampai hari keempat ini berjalan dengan lancar. Memang kami juga dari dapur SPP Tamako berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dikarenakan ini juga programnya pemerintah pusat dan sampai hari ini tidak ada kendala berarti. Untuk hari pertama kami itu mendistribusi di 11 titik
untuk hari launching, dan itu ada 1021 penerima manfaat dari ada siswa TK, SD, SMP, SMA. Dan untuk hari kedua kami juga bertambah penerima manfaat menjadi 2090. Kemudian untuk hari ketiga kami juga bertambah menjadi 2755 penerima manfaat, dikarenakan memang untuk pendataan kami sendiri Dapur Tamako itu melayani dari 62 titik sekolah yang tersebar ada di Kecamatan Tamako, satu di Manganitu Selatan dan di Kecamatan Manganitu. Ia menjelaskan penyaluran hari pertama didistribusikan pada 11 titik sekolah di 1021 siswa penerima manfaat, hari kedua bertambah 2090 siswa, hari ketiga 2755 siswa yang melayani di 62 titik sekolah berada di Kecamatan Tamako, Kecamatan Manganitu Selatan, dan Kecamatan Manganitu. Jumat Johanis melaporkan. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah SMA dan SMK di Sitaro. Balai Peningkatan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara Kamis 20 Februari 2025 menggelar kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah pada jenjang pendidikan SMA dan SMK di Sitaro. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro, Frans Kakalang SPD, dalam sambutannya ketika membuka kegiatan yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Ondong Siau Barat mengatakan peningkatan kompetensi merupakan kegiatan rutin terkait asesmen guna penilaian kinerja kepala sekolah selama 1 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kakalang berharap dalam penilaian kinerja nantinya hasil yang diperoleh kepala sekolah mampu menentukan program pengembangan profesionalitas. Harapan kami juga bahwa dalam penilaian kinerja kepala sekolah ini hasilnya itu dapat menentukan program pengembangan profesional dari Bapak Ibu Kepala Sekolah ke depan, bahkan memberikan penguatan kompetensi manajerial serta soft skill seperti leadership dan integritas. Kegiatan ini juga diharapkan untuk memperkuat peran kepala sekolah untuk memimpin pembelajaran dan motivator di sekolah masing-masing, serta diharapkan juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan inspiratif. Kegiatan ini juga menjadi sarana kepala sekolah untuk mempersiapkan kepala sekolah menghadapi tantangan. Di samping itu, Widya Prada, ahli media BPMP Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Weli Brodus Koloai menjelaskan kegiatan dimaksud untuk mengasesmen kompetensi kepala sekolah. Ada banyak teman yang berpikir yang dia mau kembangkan adalah sekolah secara langsung. Sebenarnya yang kita mau kembangkan diri kita, bukan guru-guru, bukan siswa, tapi diri kepala sekolah. Berdasarkan apa? Refleksi kita di 3 kegiatan. Apa yang perlu saya kembangkan? Di poin kedua ini, Bapak dan Ibu pasti memperoleh apa yang kurang pada diri sendiri menyangkut kompetensi itu. Kemudian pertanyaan ketiga bilang apa? Apa yang akan saya lakukan untuk mengembangkan yang kurang tadi? Menurutnya kegiatan tersebut bukan untuk pengembangan lingkungan sekolah atau tenaga guru maupun siswa, melainkan pribadi kepala sekolah dalam membekali diri guna peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Abed Antoni melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, kita ikuti berita dari RRI Talaut. Pemkab Talaut bakal menggelar pasar murah untuk menekan harga kebutuhan pokok yang naik. Satu unit kapal ikan atau Pajeko dengan nama Al-Ansar 02 mengalami kecelakaan laut menabrak karang saat berlayar di perairan laut Pulau Karatung, Kecamatan Nusa, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Senin 17 Februari lalu. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Lustio Nugroho mengungkapkan saat kejadian tersebut kapal berisikan 17 pengawal ini dikemudikan oleh salah seorang ABK yang diduga tertidur. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bakal menggelar operasi pasar murah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Alex Suru. Menurutnya, bila kegiatan tersebut tidak terdampak rasionalisasi, maka pasar murah akan digelar jelang Hari Raya. Jadi kita pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut
khususnya untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk tahun 2025 untuk kegiatan ini akan tetap kita laksanakan jikalau kita Kabupaten Talaut, terutama untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk kegiatan operasi pasar murah ini tidak dilaksanakan apa yang disebut dengan kena rasionalisasi. Dari sejumlah kegiatan yang sama yang digelar pada tahun 2024, pasar murah sangat diminati masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya warga yang berburu bahan pokok saat pasar murah digelar. Selain itu, pasar murah juga merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok, serta upaya pemerintah dalam menekan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Kapal penangkap ikan asal Bitung yang kandas menabrak karang di perairan Karatung, Talaut berhasil dievakuasi. Satu unit kapal ikan atau Pajeko dengan nama Al Ansar 02 mengalami kecelakaan laut menabrak karang saat berlayar di perairan laut Pulau Karatung, Kecamatan Nusa, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Senin 17 Februari lalu. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Lustio Nugroho mengungkapkan saat kejadian tersebut kapal berisikan 17 pengawak ini dikemudikan oleh salah seorang ABK yang diduga tertidur saat menjadi jurumudi. Terkait peristiwa tersebut, Kapolres mengimbau masyarakat yang memiliki profesi melaut atau beraktivitas di laut untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam berlayar atau kegiatan lainnya, sembari tetap waspada dan tanggap melihat kondisi cuaca. Diungkapkan AKBP Ari, kapal Al Ansar 02 telah berhasil dievakuasi Kamis 20 Februari tadi. Proses evakuasi tersebut menunggu air pasang, kemudian Pajeko ini ditarik oleh kapal penangkap ikan lainnya, dibantu personil Polsek Nanusa dan sejumlah elemen masyarakat di Desa Karatung. Nenek moyang kita adalah seorang pelaut memang. Nah, jadi apalagi Indonesia ini bermacam-macam kepulauan, sehingga masyarakat yang mempunyai kegiatan berlayar ataupun mencari ikan di laut agar bisa memperhatikan keselamatan dalam melihat cuaca serta situasi kondisi yang ada di laut. Dan tidak lupa juga agar juga dari nahkoda maupun dari ABK kapal bisa memperhatikan keselamatan dari ABK yang ada di kapal itu sendiri. Kapal telah diarahkan ke dermaga Pelabuhan Karatung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pelabuhan Karatung, selanjutnya kapal tersebut akan menuju Desa Lobok, Kecamatan Beo Utara untuk diperbaiki. Dari Milongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, sekian Lintas Berita Manggota Manado Gorontalo Tahuna Talaut untuk edisi hari ini, Jumat 21 Februari 2025. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.